Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan case study tentang aljabar linear. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wali Akbar dengan NPM 23106311688. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Anggoro dengan NPM 23106311687. Case study 1. Hitunglah hitung gaya di Q1 jika diketahui Q1 sama dengan 2 milikolom pada posisi 3, min 2, min 4. Q2 sama dengan 2 mikrokolom pada posisi 1, min 4, 2 dan berdasarkan gambar di bawah ini. D yaitu jarak antara Q1 dan Q2. Q sama dengan besar muatan. R2 dikurang R1 yaitu satuan yang menunjukkan arah. 1/4 V0 adalah konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 yaitu 2 milikolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Q2 2 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Di sini kita akan memakai rumus yang sudah dituliskan pada soal, yaitu F Q1 sama dengan 1/4 V0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi D kuadrat dikali R2 dikurang R1 pada satuan yang menunjukkan arah. Di sini kita menggunakan norm yaitu D. D sama dengan akar 3 dikurang 1 kuadrat ditambah min 2 dikurang min 4 kuadrat. Hasilnya yaitu akar 4 tambah 4 tambah 36 yaitu akar 44. Jika hasilnya sudah, kemudian kita hitung satuan yang menunjukkan arah, yaitu sama dengan 1 per norm yaitu normnya yang tadi akar 44. 1 per akar 44 dikalikan dengan 4 akar 4 yaitu 2, akar 4 yaitu 2, akar 36 adalah min 6. Dirubah menjadi 2 akar 44, 2 akar 44 dan min 6 akar 44. Akar 44 kita sederhanakan jadi 2 kali akar 11. 2 kita coret, 2 ini kita coret menjadi 1 dan 1. Min 6 kita coret dengan 2 adalah min 3. Jadi hasilnya sama dengan min 1 per akar 11. F Q1 nya adalah 9 kali 10 akar 9. 9 kali 10 pangkat 9 maksud saya. Dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Per akar 44 pangkat 2. Dikali min 1 per akar 11. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. 2 dicoret dengan 44. 2 lagi dicoret. Jadi 2 ini dicoret 44. Dikali min 1 akar 11. Hasilnya min 9 kali 10 per 11 akar 11 yaitu 2,71 N. Soal case study 2. Hitung E pada Q2 pada titik 3, min 4,2 yang disebabkan oleh muatan Q1 sama dengan 2 nanokolom di titik 0,0,0. Pada case study 2, kita akan menggunakan rumus 1/4
Pi E0 dikalikan dengan jarak satuan dan satuan. Keterangannya yaitu I besar muatan 1/4 V0 yaitu konstanta, yaitu 9 × 10⁻⁹. R2 R1 adalah jarak antara Q1 dan Q2. R1 adalah satuan yang menunjukkan arah. Q1 bernilai 2 nanocoulomb, yaitu 2 kali 10⁻⁹. Q1 yaitu 0,00. Q2 yaitu 3,-4,2. Jarak antara R2 dan R1 yaitu akar 3 kurang 0 kuadrat tambah min 4, 4 kurang 0 kuadrat ditambah 2 kurang 0 kuadrat. Yaitu hasilnya adalah akar 9 tambah 16 tambah 4, yaitu hasilnya 29. Semua di sini dikalikan karena di sini adalah satuan arah, yaitu 1/akar 29 dikalikan dengan 3 kali min 4 kali min 2, hasilnya adalah 3/akar 29, min 4 per akar 29, 2 per akar 29 sama dengan 1/29. Satuan yaitu 9 dikali 10 akar 9 dikali 2 kali 10 akar min 9 dibagi akar 29/3 dikali 1/29 sama dengan 8/29 akar pangkat 4, maaf, sama dengan 18/841 bentuk dari akar 29 pangkat 4 yaitu 841. Hasilnya adalah 0,21 Newton per Coulomb. Sekian dari saya pembahasan case study 2. Oke, untuk case study 3, yang dimana soalnya adalah hitung dan gambarkan E pada titik A0 jika diketahui A0 sama dengan 1,1,1, lalu A1 nya sama dengan 1,1,0, lalu A2 nya sama dengan min 1,1,0, A3 sama dengan min 1,-1,0, lalu untuk A4 nya sama dengan 1,-1,0, dan Q1 sama dengan Q2, Q3, Q4 sama dengan 3 nanocoulomb. Oke, untuk menyelesaikan case study 3 akan menggunakan 4 cara di mana kita akan mencari nilai Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Di sini diketahui A0 yang sama dengan 1,1,1, lalu A1 yang sama dengan 1,1,0, lalu A2 nya sama dengan min 1,1,0, lalu di sini A3 nya sama dengan min 1,-1,0, dan juga A4 sama dengan 1,-1,0, di mana nilai muatannya itu muatan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4 bernilai sama, di mana nilainya itu 3 nanocoulomb, yang kalau kita ubah menjadi coulomb yaitu 3 kali 10⁻⁹ coulomb. Di sini menggunakan rumus 1/4 V E0 dikali muatan dikali vektor atau arah dibagi norm atau jarak, di mana kita akan mencari satuan arahnya dulu atau vektornya, yaitu R0 dikurang R1, yang dimana 1,1,1 dikurang 1,1,0, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, lalu 1 kurang 0 yaitu 1, dan satuan arahnya yaitu 1. Lalu kita akan mencari norm atau jaraknya, yang dimana R0 dikurang R1, 1,1,1 dikurang 1,1,0, 1 kurang 1, 0, lalu 1 kurang 1, 0, dan juga 1 kurang 0,
1. Untuk normnya di sini ditemukan akar 1. Lalu kita masukkan ke rumus ya. 1/4 Vx 0 VE0 adalah nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Lalu kita kali muatannya yaitu 3 kali 10 pangkat min 9 dikali satuan arah atau vektornya yaitu 1 bagi norm atau jaraknya yaitu akar 1. Kita pangkatkan 3. Lalu 10 pangkat 9 dan juga 10 pangkat min 9 ini bisa kita operasikan dan bisa kita hilangkan atau habis. Yang tersisa tinggal 9 kali 3 dikali 1, yang dimana 9 kali 3 adalah 27. Lalu kita akan mencari muatan yang kedua. Di sini sama menggunakan rumus 1/4 VE 0 dikali muatan dikali vektor atau arah lalu dibagi norm atau jarak. Di sini kita akan mencari arah atau vektornya dulu, yaitu dari R0 dikurang R2 yang dimana sama dengan 1,1,1 dikurang min 1,1,0 yang dimana hasilnya yaitu 1 dikurang min 1 yaitu 2, lalu 1 kurang 1 yaitu 0, dan juga 1 kurang 0 yaitu 1, yang dimana 2 tambah 0 tambah 1 hasilnya 3. Lalu kita akan mencari norm atau jaraknya, yaitu menggunakan dari R0 dikurang R2 sama dengan 1,1,1 dikurang min 1,1,0. 1 kurang min 1 yaitu 2, kita kuadratkan dan kita akarkan karena mencari norm. 1 kurang 1 0, 0 kuadrat, lalu 1 kurang 0 yaitu 1, kita kuadratkan 1. 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 0 kuadrat 0, 2 tambah 0 2, lalu ditambah 2 kuadrat itu 4 ditambah 0 4, lalu ditambah 1 kuadrat itu 1, 4 tambah 1 yaitu akar 5. Lalu tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 1/4 VE 0 yang dimana nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya yaitu 3 kali 10 pangkat min 9 dikali vektor atau arahnya yang dimana nilainya 3. Lalu kita bagi dengan norm atau jaraknya yaitu akar 5, kita pangkatkan 3. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 ini bisa kita operasikan lagi atau habis, kita coret. Lalu yang tersisa tinggal 9 kali 3 kali 3, yang mana 9 kali 3 27 dikali 3 81 per akar 5 pangkat 3 nilainya yaitu 11,18. Lalu kita operasikan lagi untuk mendapatkan nilai muatan 2 yaitu 81 dibagi 11,18 yang dimana bernilai 7,24 Newton per kolom. Lalu kita akan mencari Q3-nya atau muatan yang ketiga. Sama rumusnya juga 1/4 VE 0 kali muatan dikali arah dibagi jarak. Dimana kita akan mencari arahnya dulu, satuan arahnya. R0 dikurang R3 yang dimana 1,1,1 dikurang min 1,0 yang dimana 1 kurang min 1 yaitu 2 ditambah 1 kurang min 1 yaitu 2 ditambah 1 kurang 0 yaitu 1, dimana 2 tambah 2 tambah 1 yaitu 5. Lalu kita akan mencari norm atau jaraknya. R0 dikurang R3 yang dimana 1,1,1 dikurang min 1, min 1, 0 yang dimana 1,1 dikurang min 1 yaitu 2 dan juga 1 dikurang min 1 yaitu 2 dan juga 1 dikurang 0 dan hasilnya 1. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat bernilai akar 9. Lalu akar nilai dari akar 9 yaitu 3. Lalu kita akan masukkan ke rumusnya 1/4 VE0 yaitu bernilai 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya yaitu 3 kali 10 pangkat min 9 dikali satuan arah atau vektornya yaitu 5 kali 5 dibagi norm atau jaraknya yaitu 3, kita pangkatkan 3. Lalu 10 pangkat 9 dan juga 10 pangkat min 9 nya bisa kita coret lagi. Yang tersisa 9 kali 3 kali 5, 9 kali 3 27 dikali 5 yaitu 135. Dan nilai dari 3 pangkat 3 yaitu 27. Lalu kita bagi 135 dibagi 27 yaitu bernilai 5 Newton per kolom. Mohon maaf ini n kecil, ada kesalahan. Lalu kita lanjut ke muatan yang keempat, dimana muatan keempat juga sama menggunakan rumus yang sama yaitu 1/4 VE 0 dikali muatan 4 dikali arah dibagi jarak atau norm. Lalu kita akan mencari arahnya atau vektornya yaitu 1 dengan dari R0 dikurang R4 sama dengan 1,1,1 dikurang
1 kurang 1, min 1,0 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0, lalu 1 kurang min 1 yaitu 2, lalu 1 kurang 0 yaitu 1, dimana 0 tambah 2 tambah 1 yaitu 3. Lalu kita akan mencari norm atau jaraknya, dan dimana nilainya 1,1,1 dikurang 1, min 1,0. Lalu kita jumlahkan 1 kurang 1 yaitu 0, lalu 1 kurang min 1 yaitu 2, lalu 1 kurang 0 yaitu 1. Kita kuadratkan dan juga kita akarkan karena ini mencari norm, mendapatkan hasil akar 5. Lalu kita masukkan ke rumus ya. 1/4 VN0 yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya yaitu 3 kali 10 pangkat min 9 dikali 3, yaitu dari satuan arahnya atau vektornya. Lalu dibagi akar 5 pangkat 3 yaitu norm, yaitu dari normnya. Lalu 10 pangkat 9 dan juga 10 pangkat min 9 ini bisa kita coret lagi atau habis. Yang tersisanya 9 kali 3 kali 3. 9 kali 3 27 dikali 3 81. Lalu untuk akar 5 pangkat 3 yaitu bernilai 11,18. Lalu kita bagi untuk mendapatkan nilai muatan 4 yaitu 81 dibagi 11,18 yang hasilnya 7,24 Newton per kolom. Mohon maaf ini ada kesalahan penulisan lagi. Lalu di sini kita akan jumlah semua muatannya untuk mendapatkan hasilnya, yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nah, dimana Q1 27 ditambah 7,24 ditambah 5 ditambah 7,24. Yang dimana hasil akhirnya yaitu 46,48 Newton per kolom. Ini juga mohon maaf ada kesalahan penulisan lagi, harusnya N besar. Di sini lanjut untuk case study 4, di mana soal itu berapa beda potensial di titik P jika diketahui sebagai berikut. Di mana R1 sama dengan 6AX ditambah 8AY, lalu untuk R2-nya sama dengan 10AZ. Lalu di sini R-nya sama dengan 6AX ditambah 8AY ditambah 10AZ. Dan untuk muatan 1 sama dengan muatan 2 dengan bernilai 1,6 nanokolom atau bisa diubah menjadi kolom menjadi 1,6 dikali 10 pangkat min 9. Oke, untuk case study 4 di sini diketahui R-nya, R1-nya dan juga R2-nya. Lalu di sini untuk muatan 1 sama dengan muatan 2 yang bernilai 1,6 nanokolom bisa kita ubah menjadi kolom dengan bernilai 1,6 kali 10 pangkat 9 kolom. Lalu untuk case study 4 kita akan menggunakan rumus V sama dengan muatan 1. Mohon maaf ini ada kesalahan, dan juga 1,6 kali 10 pangkat min 9 ini minus ketinggalan, mohon maaf. Dibagi 4 V E0 dikali norm atau jaraknya dari R kurang R1. Lalu ditambah muatan yang kedua dibagi 4 V E0 dikali norm dari R dikurang R2. Kita akan mencari norm atau jarak dari R kurang R1, di mana R bernilai 9,8,10 dikurang R1-nya yaitu 6,8,0, di mana 6 kurang 6 0, 8 kurang 8 0, 10 kurang 0 10, di mana kita kuadratkan lalu kita akarkan. 10 kuadrat bernilai 100, lalu kita akarkan menjadi 10. Untuk norm atau jarak dari R kurang R2 sama dengan 6,8,10 dikurang 0,0,10, yang dimana 6 kurang 0 6, 8 kurang 0 8, lalu 10 kurang 10 0. Lalu kita jumlahkan atau kita operasikan sama dengan kita kuadratkan dan juga kita akarkan, di mana 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. 36 ditambah 64 sama dengan akar 100, di mana 100 kita akarkan mendapatkan hasil 10. Lalu kita akan masukkan ke rumusnya, yaitu V sama dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 9 dikali 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 10. Ini 10-nya dari norm atau jaraknya, ditambah muatan yang kedua 1,6 dikali 10 pangkat min 9 dikali 9 kali 10 pangkat 9 per 10 dari jarak atau norm yang dari R kurang R2. Lalu di sini karena 10 pangkat min 9 dan juga 10 pangkat 9 kita bisa operasikan, kita coret di habis. Yang tersisa hanya 1,6 kali 9, yang dimana hasilnya yaitu 14,4 per 10, ditambah di muatan kedua juga 10 pangkat min 9, 10 pangkat 9 ini bisa kita coret habis.
Misal 1,6 kali 9 yang dimana hasilnya 14,4/10. Karena di sini penyebutnya sama, kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Dimana, mohon maaf ini ada kesalahan juga. Harusnya 14,4, dimana 14,4 ditambah 14,4. Yang hasilnya adalah 28,8 nanokolom. Sekian pembahasan case study dari 1 sampai 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Al-insan mahlul khotta wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.